Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Radit Ramadan, mahasiswa ilmu komputer dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada video ini saya akan menjelaskan program kualifikasi gambar menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan menggunakan dataset dari GFAR 10 ini. Uh, Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan dijalankan di Google Colab. Tujuan dari program ini adalah untuk melatih model CNN agar mampu mengenali dan mengklasifikasi gambar ke dalam 10 kelompok yang berbeda. Oke, pertama-tama di sini saya mengimpor beberapa library penting seperti Pandas, NAM, dan NumPy yang digunakan untuk mengolah data. Sedangkan Matplotlib dan Seaborn-nya saya gunakan untuk visualisasi. Kemudian saya menggunakan TensorFlow Keras yang berfungsi untuk membangun dan melatih model teknik. Dataset GFAR10 ini diambil langsung dari Keras sehingga kita tidak perlu mengunduh manual. Kemudian di sini kita langsung load datasetnya. Di sini kita langsung saja load dataset yang berisi 50 data training dan 50.000 data training dan 10.000 data testing yang berukuran 32 kali 32 pixel dengan 3 channel warna. Kemudian di sini kita membagi datanya yang terdiri dari 90 data training dan 90% data training dan 10% data validation. Validation ini kita pakai untuk mengevaluasi model saat training. Di sini kemudian kita memastikan bahwa data telah dibagi dengan benar sebelum masuk ke dalam data pre-processing. Di sini kita bisa lihat data yang dilatihnya ada 45.000 data validasinya ada 50.000 dan data testingnya ada 10.000. Kemudian sini saya meload 10 disk dan ya di GFAR10 ini terdapat beberapa kelas gambar. Di sini ada 10 dari pesawat, mobil burung, kucing, rusa, anjing, kodok, kuda, kapal, dan truk. Nah, kemudian di sini saya menampilkan 64 gambar, kita bisa lihat di sini. Di sini ada truk, burung, kuda, kapal, kodok, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke data population. Nah, di sini kita harus mengubah tipe datanya dari pixel menjadi tipe data float agar bisa diproses oleh model CNN-nya. Oke, sekarang sini kita mengubah label menjadi format yang bisa dipahami oleh softmax. Kemudian data argumentation. Sini data argumentation digunakan untuk memperbanyak variasi data model agar tidak mudah overfitting. Data argumentation ini dilakukan dengan cara memodifikasi gambar secara acak seperti rotasi pergeseran, posisi, kemudian pembalikan horizontal. Jadi dengan cara ini model akan melihat variasi data yang lebih banyak meskipun data set aslinya terbatas. Kemudian arsitektur CNN-nya. Selanjutnya kita membangun arsitektur CNN-nya menggunakan model sensitional yang mudah diawali dengan beberapa layar konvensional yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar seperti tepi dan pola. Jadi setiap layar konfusinya diikuti oleh batch normalization dan max polling untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi dimensi data. Setelah fitur diekstraksi, data diratakan dan menggunakan full layer
menggunakan layer flatten, kemudian diproses oleh layer dense seperti classifier. Nah, layer terakhir menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas dari 10 kelas sifat TED. Oke, setelah arsitektur model selesai, model dikomplikasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss categorical conserving. Kemudian modelnya dilatih selama 300 epoch menggunakan data training yang telah diaugmentasi. Selama proses training dan performa, model dipantau menggunakan data validation untuk melihat perkembangan akurasi dan loss-nya. Kita bisa di sini ya, dari epoch pertama atau latihan pertama akurasinya 0,3724 dengan loss 2,4174, akurasinya 0,46 sampai epoch ke 300. Ini akurasinya makin mengecil dari sebelumnya tadi, makin membesar dari sebelumnya tadi 0,3 itu ke 0,9. Kemudian loss-nya juga semakin mengecil, yang awalnya ada sekitar 1000 1,7465 menjadi 0,394. Kemudian visualisasi datanya kita bisa dilihat di sini. Kita bisa melihat grafik akurasi dan loss untuk data training dan validation. Grafik ini kita bisa melihat apakah model mengalami overfitting atau tidak. Jika perbedaan data training dan validation-nya terlalu besar, maka model dapat dianggap menjadi overfitting. Di sini kita lihat perbedaannya tidak terlalu besar ya. Oke, pada tahap terakhir ini kita evaluasi model menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya, karena jika menggunakan data yang pernah dilihat ya percuma ya, karena dia sudah belajar dari data tersebut. Jadi kita menggunakan data yang belum pernah dilihat. Hasil evaluasi ini menunjukkan seberapa baik model CNN dalam mengklasifikasi gambar sifar T-nya secara umum. Bisa kita lihat di sini tes akurasinya 0,9 ya, hampir 1, tapi cukup bagus. Kemudian tes loss-nya 0,4. Kemudian kita lihat performa dari modelnya. Di sini saya menginput data dari internet berupa gambar kucing, bisa kita lihat di sini. Ya, ini gambar kucing yang saya dapat dari internet, dari situs.com. Kemudian datanya, sebelum kita tes datanya, kita harus membuat dulu bentuknya dari pixel, ukuran, dan lain-lain. Kemudian kita jaga prediksinya, dan didapatkanlah prediksinya adalah kucing. Ya, tepat seperti ada gambar sini. Nah, berarti model ini berhasil ya, karena bisa menebak gambar apa yang saya input. Yang di sini ada gambar kucing dan didebaklah gambar kucing. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Sebagai kesimpulannya, program ini menunjukkan bahwa CNN ini mampu digunakan untuk mengklasifikasi gambar cukup baik dengan processing yang tepat dan arsitektur CNN yang sesuai. Model ini dapat mencapai akurasi yang cukup tinggi. Demikian dari saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.